Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi persamaan diferensial variabel terpisah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Adinda Syafitri Utami, Ayu Ashari, Marta Rohana Tampu Bolon, Putri Julianti, Sri Indah Rezeki, Tri Sutrisni, dan Weni Tri Agustini. Baiklah, langsung saja saya Putri Julianti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang variabel terpisah, di mana persamaan diferensial orde 1 yang dapat ditulis dalam bentuk GY aksen sama dengan fx disebut persamaan pertama adalah persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Lalu jika kita mengambil y aksen sama dengan dy per dx, maka persamaan pertama dapat ditulis dalam bentuk GY dy sama dengan fx dx sebagai persamaan keduanya. Lalu metode penyelesaian persamaan diferensial variabel terpisah dapat dilakukan dengan mengintegralkan langsung persamaan kedua, yaitu integral GY dy sama dengan integral fx dx ditambah c. Jadi variabel y dan y aksen dengan variabel x terpisah antara tanda sama dengan. Saya Adinda Syafitri Utami. Oke, sekarang kita akan membahas contoh pertama mengenai persamaan diferensial variabel terpisah. Soalnya, diketahui persamaan diferensial x dikali y ditambah 1 pada turunan pertama y aksen ditambah x kuadrat dikali y kuadrat ditambah 4 sama dengan 0 adalah persamaan diferensial variabel terpisah karena kita dapat menuliskannya dalam bentuk pertama, yaitu dari persamaan x dikali y ditambah 1 pada turunan pertama y aksen ditambah x kuadrat dikali y kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, kita sesuaikan dulu dengan bentuk umumnya, yaitu GY dy sama dengan fx dx, di mana kita akan memisahkan antara variabel y dan variabel x, maka didapatkan y ditambah 1 per y kuadrat ditambah 4 pada turunan pertama y aksen ditambah x kuadrat per x sama dengan 0, atau bisa juga ditulis y ditambah 1 per y kuadrat ditambah 4 dy ditambah x dx sama dengan 0. Dalam bentuk kedua, dapat kita tulis sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu variabel y di sebelah kiri dan variabel x berada di sebelah kanan. Maka dapat ditulis dengan y ditambah 1 per y kuadrat ditambah 4 dy sama dengan min x dx. Saya Marta Rohana Tampu Bolon. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua, di mana ada persamaan diferensial xy y aksen ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya langsung aja kita pisahkan antara variabel y dengan variabel x. Yang pertama xy, untuk turunan pertama y aksen menjadi dy per dx sama dengan min x kuadrat dikurang 1. Itu sudah kita pisahkan antara variabel y dengan x. Untuk yang hasil pertama ini sama-sama kita bagi x, menjadi hasilnya y dy per dx sama dengan min x dikurang 1 per x. Setelah itu kita menggunakan bentuk yang kedua, di mana kita memakai integral y dy sama dengan integral min x dikurang 1 per x dx. Untuk hasil integralnya didapat 1 per 2 y kuadrat ditambah c1 sama dengan min 1 per 2 x kuadrat dikurang ln x ditambah c2. Untuk hasil ini sama-sama kita kali 2, maka untuk hasil akhir dari solusi persamaan ini menjadi y kuadrat sama dengan min x kuadrat dikurang 2 ln x ditambah c. Baiklah, saya Sri Indah Rezeki akan menjelaskan contoh 3, yaitu tentukan solusi dari
persamaan diferensial dy per dx sama dengan 1 tambah y kuadrat per 1 tambah x kuadrat. Maka penyelesaiannya, di sini kita kalikan silang terlebih dahulu, dy per dx sama dengan 1 tambah y kuadrat per 1 tambah x kuadrat. Maka hasilnya, dy per 1 tambah y kuadrat sama dengan dx per 1 tambah x kuadrat. Dapat kita tulis hasilnya, dy per 1 tambah y kuadrat kurang dx per 1 tambah x kuadrat sama dengan 0. Di sini variabelnya terpisah. Untuk mencari solusinya, maka kita integralkan dy per 1 tambah y kuadrat kurang dx per 1 tambah x kuadrat sama dengan 0. Maka menjadi integral dy per 1 tambah y kuadrat kurang integral dx per 1 tambah x kuadrat kurang sama dengan integral 0. Berdasarkan teknik integral, maka integral dy per 1 tambah y kuadrat kurang integral dx per 1 tambah x kuadrat sama dengan integral 0 dapat kita tulis menjadi arcus tan y kurang arcus tan x sama dengan c. Arcus tan y sama dengan c tambah arcus tan x. Di sini tidak kita ketahui c-nya itu seperti apa. Maka di sini c bisa kita tulis dalam bentuk y sama dengan arcus tan c tambah arcus tan x. Berarti y di sini akan sama dengan, karena arcus y sama dengan luas kanan, yaitu arcus tan c tambah arcus tan x. Maka y sama dengan tan kali arcus tan c tambah arcus tan x. Maka y sama dengan tan kali arcus tan c tan kali arcus tan x per 1 kurang tan kali arcus tan c tan kali arcus tan x. Maka nilai dari arcus tan c, nilainya hasilnya itu sendiri, maka y sama dengan c kali x per 1 kurang c kali c. Maka itu adalah solusinya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Trisutrisni. Saya akan menjelaskan contoh soal yang keempat, yaitu tentukan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan sin kuadrat y per cos kuadrat x. Nah, untuk penyelesaiannya, kita harus mengkalikan atau memisahkan variabelnya terlebih dahulu antara dy per dx sama dengan sin kuadrat y per cos kuadrat x menjadi dy per sin kuadrat y sama dengan dx per cos kuadrat x. Nah, dari contoh soal berikut, kita akan mencari solusi persamaan diferensialnya tersebut. Nah, maka kita integralkan keduanya menjadi integral dy per sin kuadrat y sama dengan integral dx per cos kuadrat x. Nah, kemudian bentuk integral dari dy per sin kuadrat y itu adalah integral cosec kuadrat y dy. Dan bentuk integral dari dx per cos kuadrat x itu adalah
integral secant kuadrat x dx. Sehingga integralnya itu untuk integral cosec kuadrat y dy itu adalah min kotan y. Dan integral secant kuadrat x dx itu adalah tan x tambah c. Saya Ayu Asari akan membahas contoh 5 yaitu tentukan solusi persamaan diferensial x dy dikurang y dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, di sebelah kiri ada variabel x dan sebelah kanan ada variabel y, maka ini termasuk persamaan diferensial variabel terpisah. Dan dari persamaan ini kita bisa membaginya dengan xy, di mana hasilnya adalah 1 per y dy dikurang 1 per x dx sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan bentuk pengintegralan menjadi integral 1 per y dy dikurang integral 1 per x dx sama dengan integral 0. Hasilnya adalah ln y dikurang ln x sama dengan c. Hasilnya ln y kurang ln x sama dengan ln c. Nah, kenapa ln c? Misalnya, c adalah konstanta yang tidak bisa diketahui nilainya, maka nilai c bisa diganti dengan ln c. Karena ln c di sini juga merupakan konstanta yang tidak diketahui nilainya. Maka hasilnya adalah ln y sama dengan ln c ditambah ln x. Hasilnya ln y sama dengan ln dikali c dikali x sama dengan hasilnya adalah y sama dengan c dikali x. Nah, untuk solusi dari persamaan ini bisa didapat hasilnya yaitu y sama dengan c dikali x. Saya Winitri Agustini, di sini saya akan membahas contoh soal ke-6. Nah, di sini ada contoh soal, selesaikan persamaan diferensial y buka kurung x dikurang 1 tutup kurung dx ditambah buka kurung y ditambah 2 tutup kurung x dy sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu y buka kurung x dikurang 1 tutup kurung dx ditambah buka kurung y tambah 2 tutup kurung x dy per yx. Nah, kenapa dibagi yx? Nah, pada soal di sini variabelnya sudah terpisah antara fungsi x dengan fungsi y. Nah, di sini tinggal memisahkan variabel x dx dengan variabel y dy. Nah, untuk bisa memisahkan, bisa kita lihat bentuknya. Di sini kita integralkan terhadap dx, kemudian di sini masih ada dy. Berarti harus kita bagi dengan y. Dan pada suku kedua ada dy integralnya. Tetapi di sini ada variabel x, maka untuk menghilangkan variabel x, kita bagi dengan x, sehingga memiliki bentuk integral x dikurang 1 per x dx ditambah integral y ditambah 2 per y dy sama dengan 0. Nah, di sini kita integralkan masing-masing sehingga menjadi integral 1 dikurang 1 per x dx ditambah integral 1 ditambah 2 per y dy sama dengan integral 0. Maka integralnya di sini yaitu x dikurang ln x ditambah y ditambah 2 ln y sama dengan c. Nah, di sini variabelnya sudah terpisah dan ini masih bisa dilanjutkan sehingga menjadi ln y kuadrat dikurang ln x sama dengan c dikurang buka kurung x ditambah y tutup kurung ln y kuadrat per x sama dengan c dikurang buka kurung x ditambah y tutup kurung. Dan di sini masih bisa disederhanakan lagi menjadi y kuadrat per x sama dengan e pangkat c dikurang buka kurung x ditambah y.